Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi kita untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang proses inovasi pendidikan. Ya, bagaimana proses sebuah inovasi di dalam pendidikan itu yang saya akan jelaskan. Dalam proses inovasi pendidikan itu kita mengenal istilah difusi dan diseminasi, ya, difusi dan diseminasi. Nah, apa perbedaan difusi dan diseminasi itu? Bahwa kalau difusi itu, kalau yang kita tahu dalam pengertian secara umum itu penyebaran, ya, penyebaran sesuatu gitu ke arah yang lebih luas gitu, ya, penyebaran sesuatu ke arah yang lebih luas. Dalam proses inovasi, bahwa difusi ini adalah bisa kita katakan itu semacam penyebaran hasil inovasi gitu. Itu kata difusi itu penyebaran hasil inovasi gitu. Nah, ini sih bisa kata-kata bahwa di ada proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat, ya. Tentunya kalau di sekolah, ya sekolah, dalam dunia pendidikan berarti dalam dunia pendidikan. Nah, atau anggota sistem sosial itu tadi, ya, dengan menggunakan saluran tertentu. Salurannya apa? Ya, misalnya televisi, radio, selebaran atau apapun itu, atau melalui sosialisasi dan sebagainya, ya. Ya, ini menggunakan waktu tertentu gitu. Jadi itu adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau sistem sosial dan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu, ya. Jadi saya contohkan yang lalu adalah adanya full day school, ya. Full day school itu kan saat itu pemerintah yang mencanangkan itu. Full day school itu merupakan salah satu inovasi dalam bidang pendidikan. Nah, tentunya inovasinya dalam bidang pendidikan apa? Itu tentu ada proses difusinya, ya, sosialisasinya dan sebagainya. Nah, di sini ada dua, ya, yang dikatakan difusi desentralisasi. Kemudian ada difusi sentralisasi. Nah, difusi sentralisasi kaitannya bahwa penyebaran informasi tentang atau pengkomunikasian tentang produk inovasi atau inovasi dalam pendidikan atau inovasi yang lain itu terpusat, ya, dari pusat, kemudian dia lakukan dikomunikasikan tentang hasil inovasi yang akan diberikan kepada masyarakat atau kepada halayak ramai gitu. Nah, kalau desentralisasi maksudnya adalah proses difusi atau proses komunikasi inovasi itu ke daerah-daerah gitu, ya. Ini bisa dibedakan, jadi ada desentralisasi, jadi diberikan kewenangan daerah untuk memberikan sosialisasi itu, ya. Jadi ada pusat yang memberikan langsung dari pusat, tingkat pusat ke masyarakat secara langsung, yaitu medianya, media tertentunya tentunya bisa menggunakan media televisi, bisa menggunakan radio, koran, majalah, ataupun turun langsung, ya. Nah, jadi ada yang terpusat, ada yang desentralisasi, itu diberikan ke daerah yang memberikan ini. Nah, biasanya itu ada pelatihan, ada tahapan-tahapannya. Itu dilatih dulu yang di daerah, kemudian di daerah menyampaikan dan seterusnya, ya, ada yang orang pusat langsung turun daerah. Itu hanya di istilah saja, di desentralisasi dan sentralisasi, ya. Saya rasa itu untuk difusi itu adalah proses penyebaran inovasi sebenarnya, ya. Nanti dalam proses penyebaran, ya, tentu ada proses komunikasi antara orang yang memiliki produk inovasi dengan yang akan menerima, ya. Tentunya itu saluran tertentunya, yaitu banyak sosialisasi secara langsung, kemudian melalui media tertentu, ya, waktunya juga tertentu, kapan waktu ditentukan untuk proses difusi inovasi itu, ya. Baik. Nah, ini ada 4 komponen difusi inovasi, ya. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri, yaitu berupa produk, berupa ide, berupa barang atau kejadian, gagasan ataupun metode pembelajaran, dan apapun itu merupakan hasil daripada inovasi. Nah, contohnya misalnya
salah satunya tadi yang sudah contohkan adalah full day school. Dan nanti ini full day school saat ini kan masih dalam bentuk ya difusi juga ya, masih uji coba ya. Berarti masih tahap yang mana? Tahap komunikasi sudah lewat, tapi semuanya sudah kita lewati, tinggal ini nanti gimana anggota sistem sosial warga masyarakatnya itu apa mampu mau menerima atau tidak gitu. Ya, kalau itu bagus maka akan diteruskan. Itu masih dalam tahap, bukan proses komunikasi juga, itu sudah lewat gitu. Jadi ini tahapan-tahapannya, apa inovasinya itu, apa yang akan disampaikan ya, tentu melakukan komunikasi, waktu pelaksanaannya, dan ada orang yang mau menerima inovasi itu ya, ini komponennya. Mungkin sebenarnya ada tambah lagi, mungkin ruang ya, tapi ini kita ambil dari menurut siapa. Jadi ada 4 ini, mungkin bisa saja kalau ada yang lainnya bisa ditambahkan apa yang harus diperlukan ya. Tentu dalam inovasi, komponen inovasi ya tentu harus ada inovasinya itu sendiri, berupa produknya apa ataupun idenya apa gitu yang akan dikomunikasikan. Nah, kemudian komunikasi, ada proses komunikasinya, ada waktu kapan pelaksanaannya, dan ada yang mau menerima. Saya rasa ini. Kemudian ini diseminasi ya. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Direncanakan, apa sih yang akan direncanakan di dalam penyebaran produk inovasi itu? Jadi hasil inovasi itu apa yang akan disebarkan, direncanakan, kapan pelaksanaannya, di mana gitu kan. Diarahkan seperti apa. Jadi sebenarnya ini sama dengan manajemen juga ya. Perencanaan, pelaksanaan, bagaimana tindak lanjutnya juga, evaluasinya ya, diarahkan tentu seperti apa pelaksanaannya, kemudian dikelola setelah dilaksanakan apa yang ini. Nah, ini menurut saya bahwa full day school masih dalam proses diseminasi ya, arahkan ini begini nanti dikelola. Nanti kalau misalnya mereka menerima, maka ini full day school bisa dilanjutkan. Nanti kan ada evaluasi programnya mungkin setelah 1, 2 atau 3 tahun. Nah, kalau itu berjalan dengan baik, semuanya bisa harus dievaluasi, menerima para warga masyarakat ya. Warga masyarakatnya kan termasuk orang tuanya, siswanya, gurunya, termasuk orang-orang yang berkepentingan di dalam bidang pendidikan itu. Kalau itu menerima maka akan diteruskan, tapi kalau tidak maka stop. Nah, begitu juga pada proses kurikulum 2013 itu kan ada proses difusinya ya. Kemudian berupa inovasinya yaitu produk berupa kurikulum 2013, kemudian ada proses komunikasi, kemudian ada warga yang menerima kurikulum 2013, tentunya warga pendidikan, kemudian ada waktu pelaksanaannya ya. Sampai saat ini K13 sudah dilaksanakan di beberapa sekolah yang sudah ini ya, bahkan lebih banyak yang menggunakan itu ya. Walau memang awalnya banyak yang tidak mau, tapi nanti ada proses-proses di dalam inovasi itu, ada pemaksaan, ada apa itu, itulah ini. Jadi itu diseminasi adalah proses penyebaran inovasi melalui perencanaan, pengarahan, dan pengelolaan. Jadi pengelolaannya diseminasi lebih tinggi daripada difusi ya. Difusi kan masih proses pengkomunikasiannya ya. Nah, ini proses keputusan inovasi. Proses keputusan itu yang tadi yang sudah saya katakan, menerima atau menolak, itulah keputusan inovasi. Prosesnya walaupun sudah pakai difusi, pakai dalam proses diseminasinya, tapi kalau dalam pelaksanaannya warga masyarakat atau yang berkepentingan di situ tidak mau, maka itu tidak akan berjalan. Jadi tidak mau akan melakukan inovasi yang sudah dirancang tersebut. Bisa kita katakan proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Jadi sebenarnya proses keputusan itu kaitannya dengan menerima atau menolak yang melalui tahapan tadi. Oh,
contohkan dalam proses keputusan inovasi. Seseorang menggunakan menggunakan kompor gas ya. Menggunakan kompor gas itu pertama kan takut. Baik, kita lanjut, yaitu proses keputusan inovasi, itu proses seorang individu ataupun kelompok dalam menerima atau menolak hasil inovasi, yaitu melalui tahapan-tahapan yang bisa kalian baca di sini. Oke, kemudian nah ini proses keputusan inovasi melalui 5 tahap tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertama adalah tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan itu kaitannya dengan bagaimana inovasi itu diberitahukan kepada yang penerima inovasi itu. Kemudian ada yang berikutnya adalah tahap bujukan. Nah, bujukan kalau dia tidak mau, bagaimana caranya dalam proses itu dilakukan bujukan terhadap orang yang mau menerimanya. Kemudian tahap keputusan itu mau menerima atau menolak gitu. Kemudian yang tahap keempat adalah tahap implementasi. Bagaimana inovasi itu diimplementasikan di dalam surat itu. Baik, saya ulangi bahwa proses keputusan inovasi itu terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan adalah proses bagaimana hasil inovasi itu diberitahukan kepada orang yang mau menerima inovasi itu. Jadi dalam konteks ini, kalau produknya itu misalnya contohnya berupa kurikulum 2013 itu merupakan hasil inovasi dan pendidikan, maka diberitahukanlah dulu kepada yang penerima, itu siapa? Yaitu guru-guru. Ya, melalui pelatihan tentunya, kemudian melalui selebaran atau melalui website untuk dapat menerima itu. Kemudian setelah itu mereka sudah tahu, nanti di situ ada berbagai pendapat, yaitu ada yang mengatakan oh ini bagus, ini tidak bagus, ini merepotkan dan sebagainya. Nah, disitulah akan muncul namanya tahap bujukan. Bujukan itu, nah itu biasanya dalam hal bujukan itu ada kaitannya dengan pemaksaan terhadap mereka mau atau tidak menerima hal itu gitu. Ya, misalnya dalam hal tahap bujukan itu, yaitu diberitahukan lagi ada tahap pengetahuan. Oh ini sebenarnya ini mudah loh, ini gak susah, ini seperti ini caranya, ini sebenarnya mudah, gimana caranya melakukannya, itu masa proses tahap bujukan ya. Kemudian di sini di situ ada keputusan, jadi menolak atau menerima. Kadang-kadang keputusan itu oh ini mau menerima dengan terpaksa ya kan? Karena biasanya ada intervensi ataupun karena kaitannya dengan aturan, maka dia paksa menerima walaupun hatinya tidak menerima. Tapi itu tergantung. Kalau dia individu itu biasa perorangan yang menerima, tapi kalau lembaga yang memang biasa lembaga itu ditunjuk adalah harus melakukan itu karena itu dianggap penting gitu. Kemudian di sini kalau putusan itu menerima, maka akan terjadi adanya tahap implementasi pelaksanaan hasil inovasi tersebut dan pada saat proses implementasi itu bisa ada namanya tahap konfirmasi. Konfirmasi dilakukan untuk mengecek kembali bagaimana proses atau bagaimana implementasi daripada hasil inovasi tersebut ya. Jadi melalui 3 tahap pengetahuan, kemudian bujukan, keputusan, dan implementasi.